Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Eka Febrianti yang akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Model Penelitian Ilmu Kalam dan Tasawuf. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian kalam. Menurut Ibnu Khaldun, sebagaimana dikutip Al-Hanafi, ilmu kalam ialah ilmu yang berisi alasan-alasan yang mempertahankan kepercayaan-kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan-kepercayaan aliran golongan salaf dan ahli sunnah. Selanjutnya yaitu pendapat dari M. Farabi. Menurut beliau, ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah dan zat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai yang berkenaan dengan masalah dunia sampai masalah sesudah mati yang berlandaskan doktrin Islam. Materi selanjutnya yaitu tentang model-model penelitian ilmu kalam. Secara garis besar, penelitian ilmu kalam dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama penelitian yang bersifat dasar atau pemula, yang kedua penelitian yang bersifat lanjutan atau pengembangan dari penelitian model pertama. Yang pertama yaitu tentang penelitian pemula. Penelitian pemula dibagi menjadi 5 model penelitian. Yang pertama, model Al-Imam Abi Al-Hasan bin Ismail Al-Asy'ari. Model penelitian dari beliau yaitu dengan menulis sebuah buku yang berjudul Maqalat Al-Islamiyyin wa Ikhtilaf Al-Musballin, yang di dalam bukunya tersebut memuat 351 halaman pada juz pertama. Sedangkan juz yang kedua memuat 279 halaman. Di dalam juz pertama tersebut membahas tentang permulaan timbulnya peradaban di kalangan umat Islam dikarenakan ada perbedaan dalam bidang kepemimpinan. Yang kedua, model penelitian dari Abd Al-Jabbar bin Ahmad. Model dari beliau yaitu dengan menulis sebuah buku yang berjudul Syarh Al-Usul Al-Khamsah. Kitab ini mempunyai ketebalan mencapai 805 halaman. Bagi seseorang yang ingin mengkaji atau mempelajari tentang ajaran-ajaran Mu'tazilah secara mendalam dan detail, kita dalam membaca harus bersikap dengan wajar dan objektif, dan tidak boleh berburuk sangka atau prakonsepsi terhadap ajaran Mu'tazilah seperti orang-orang zaman dahulu yang menganggap aliran Mu'tazilah itu sesat. Kini saatnya kita sebagai generasi sekarang, kita dalam mempelajari aliran Mu'tazilah harus bersikap objektif dengan cara mempelajari aliran tersebut dengan buku-buku asli yang ditulis oleh aliran tersebut sendiri. Yang ketiga yaitu model penelitian dari Tahawiyah. Model dari Tahawiyah yaitu membahas tentang teologi di kalangan salaf. Yang dibahas dalam kitab ini yaitu tentang ulama yang belum dipengaruhi pemikiran Yunani atau pemikiran yang lain yang tidak berhubungan dengan ajaran Islam atau tidak berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keempat yaitu model penelitian dari Al-Imam Al-Huraimin Al-Juwaini. Model penelitian dari beliau yaitu menulis sebuah buku yang berjudul Al-Syamil fi Usul Ad-Din, yang membahas tentang penciptaan alam, yang di dalam buku tersebut membahas tentang hakikat jaubar atau substansi, arat, aksiden. Menurut para ahli kitab tauhid yang ada di dalam tersebut membahas tentang hakikat tauhid, kelemahan kaum Mu'tazilah, penolakan pendapat tentang bahwa Tuhan memiliki jisim, membahas tentang akidah, dalil tentang kesucian Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang takwil, sifat-sifat tentang Allah dan masalah ilat atau sebab. Yang terakhir yaitu tentang model penelitian dari Al-Basdawi. Model beliau yaitu membahas tentang perbedaan pendapat para ulama mengenai mempelajari ilmu kalam. Mengajarkan dan menyusunnya perbedaan pendapat para ulama tentang sebab-sebab seorang hamba mengetahui sesuatu, panca indera 5, definisi ilmu pengetahuan, macam-macam ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Semua penelitian yang sudah dilakukan para ulama di atas dan dituangkan di dalam buku-bukunya tersebut, itu semua termasuk ke dalam penelitian pemula. Sifat dari penelitian tersebut adalah eksploratif dan menggunakan pendekatan doktriner atau substansi ajaran dari beberapa golongan atau aliran yang ada di dalam ilmu kalam. Selanjutnya yaitu penelitian lanjutan. Model penelitian lanjutan juga dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama model Abu Zahra.
Permasalahan teologi yang diangkat dalam penelitian beliau ini sekitar masalah-masalah objek-objek yang dijadikan pangkal pertentangan oleh berbagai aliran dalam bidang politik yang berdampak pada masalah teologi. Apa itu teologi? Teologi adalah ilmu yang berhubungan dengan masalah ketuhanan. Yang kedua, model penelitian dari Ali Mustafa Al-Hurabi. Beliau memusatkan penelitiannya pada masalah berbagai aliran yang terdapat dalam Islam serta pertumbuhan ilmu kalam di kalangan masyarakat Islam. Dalam hasil penelitiannya itu, ia mengungkapkan antara lain sejarah pertumbuhan ilmu kalam, keadaan akidah pada zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Bani Umayyah, dengan berbagai permasalahan teologi yang muncul setiap zaman tersebut. Yang ketiga, model penelitian An Al-Latif Muhammad Al-Ashir membahas tentang pokok-pokok yang menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, masalah mantik dan filsafah, hubungan mantik dengan ilmu-ilmu kemanusiaan, bentuk pemikiran, pembentukan konsep, terus barunya alam, terus selanjutnya sifat yang melekat pada Allah dan karomah, rukun Islam dan iman, taklid atau beban, al-sam'iyat atau wahyu atau dalil nakli, al-imamah serta ijtihad dan hukum agama. Yang terakhir, yang keempat, yaitu model al-imam. Yang keempat, model Ali Sami Al-Nashir dan Ammar Jami'i At-Tolibi. Model penelitian beliau diungkapkan tentang pemikiran kaum salaf yang berasal dari tokoh-tokohnya yang terkenal itu. Dalam buku-bukunya yang berjudul Salaf, Salafus Soleh, Islam dalam Masa Murni, dikemukakan tentang kelebihan salaf, pandangan salaf terhadap Al-Quran dan Sunnah, salaf dan keyakinan dan hukum, juga membahas tentang pertumbuhan aliran yang terdiri dari sebab pertumbuhan aliran. Yang terakhir tentang model penelitian Harun Nasution. Model penelitian beliau di dalam bukunya dikemukakan tentang sejarah timbulnya persoalan-persoalan teologi dalam Islam, dan di dalamnya juga lengkap dibahas tentang tokoh-tokoh dan pemikirannya. Selanjutnya yaitu pengertian tasawuf. Menurut pendapat dari Harun Nasution, beliau menyebut 5 istilah yang berhubungan dengan tasawuf, yaitu al-sufah, ahlu as-sufah, sof, sufi, sopos, dan suf. Yang selanjutnya yaitu dari segi istilah, tasawuf berarti usaha manusia yang memiliki keterbatasan untuk berupaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan diri dari pengaruh kehidupan dunia dan senantiasa hanya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, pada intinya, tasawuf berarti upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan diri manusia dari pengaruh kehidupan duniawi, selalu dekat dengan Allah sehingga jiwanya bersih dan memancarkan akhlak mulia. Model-model penelitian ilmu tasawuf. Model penelitian di bidang ilmu tasawuf hanya ada satu bagian saja yang di dalamnya terbagi dari 5 model penelitian, yaitu sebagai berikut. 1. Model dari Sayyid Husain Nasir. Hasil penelitian dari beliau di bidang tasawuf yaitu buku yang berjudul Tasawuf Dulu dan sekarang diterjemahkan oleh Abdul Hadi WM dan diterbitkan oleh Pustaka Firdaus Jakarta tahun 1985. Sayyid Husain Nasir selama ini dikenal dengan ilmuwan muslim kenamaan di abad modern dan amat produktif, akan melahirkan berbagai karya ilmiah. Bahwa model yang dijadikan beliau dalam penelitiannya yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan tematik yang berlandaskan pada studi kritis terhadap ajaran tasawuf yang pernah berkembang dalam sejarah. Yang kedua, model penelitian Mustafa Zahri. Hasil penelitiannya yaitu buku yang berjudul Memahami Ilmu Tasawuf yang diterbitkan oleh Bina Ilmu Surabaya tahun 1995. Yang di dalam bukunya tersebut membahas tentang membuka tabir atau hijab yang membatasi diri dengan Tuhan, zikrullah, istighfar dan bertaubat, doa waliullah karomat, mengenal diri sebagai cara untuk mengenal Tuhan, hakikat pengertian tasawuf, catatan sejarah perkembangan tasawuf dan ajaran tentang makrifat. Yang ketiga, model penelitian dari Kausar Azhari Nur. Penelitian model dari beliau yaitu cukup menarik dilihat dari segi paham yang dibawakannya, yaitu adat al-wujuh. Paham tersebut telah menimbulkan kontroversi di kalangan para ulama karena paham tersebut dinilai membawa paham reinkarnasi atau paham serba Tuhan, yaitu Tuhan menjelma dalam berbagai ciptaannya sehingga dapat mengganggu keberadaan zat Tuhan. Yang keempat, model Harun Nasution. Model penelitian beliau yaitu mengambil pendekatan tematik.
Pendekatan tematik yaitu penyajian ajaran tasawuf disajikan dalam jalan untuk dekat pada Tuhan. Penelitian yang menggunakan pendekatan tematik tersebut lebih menarik karena langsung menuju kepada persoalan tasawuf dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat tokoh. Yang terakhir yaitu model A.J.R. Berry. Model penelitiannya beliau yaitu mencoba menggunakan pendekatan kombinasi, yaitu antara pendekatan tematik dengan pendekatan tokoh. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan baik penjelasan dan kata dari saya, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.